Sidang perdana gugatan perbuatan melawan hukum PMH terkait keabsahan dokumen legalisir ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu siang. Agenda sidang adalah penyerahan dan penyampaian perbaikan gugatan dari pihak penggugat yakni Bonatua Silalahi dan Muryono Aladin. Kuasa hukum penggugat menyampaikan majelis hakim serta pihak tergugat telah menerima berkas perbaikan gugatan tersebut. Substansi utama yang dipermasalahkan adalah terbit dan digunakannya legalisir fotokopi ijazah Joko Widodo saat mencalonkan diri dalam Pilkada Solo, Pilgub DKI Jakarta hingga Pilpres yang dinilai tidak memenuhi syarat formil administrasi, seperti ketiadaan tanggal dan tahun pengesahan. Makanya ini saya merasa bahwa dengan tiadanya tanggal itu menghilangkan jejak penelusuran, sehingga kita tidak bisa mengkoreksi benar nggak dulu dilegalisir. Kita tidak bisa mengkoreksi, dulu kalau seingat saya ada tahun sekian, tahun di waktu yang sama ada juga yang melegalisir. Ini mengaburkan penelusuran kita, seperti itu. Sebelum berlanjut ke sidang pembacaan gugatan, upaya mediasi telah dilakukan sebanyak 4 kali. Namun rangkaian mediasi mengalami kebuntuan akibat ketidakhadiran para tergugat utama secara langsung. Iya bang. Tasnya mas. Iya. Ambil aja. Mau tanya apa Pak? Iya ini Pak. Tanggal muda katanya Pak. Oh tanggal muda. Bentar ya. Iya Pak. Tadi sama lo ya. Awake dhewe ketok. Ya. Ada Pak. Iya. Awas buri mobil, awas. Itu enggak? Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa Pak? Kalau siap hadir kalau hadir, kan sudah saya sampaikan saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan semuanya akan kita tunjukkan. siap. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan dipindahkan secara diam-diam dari Air Force One ke pesawat militer AS yang lebih kecil menggunakan truk catering bandara. Penerbangan rahasia Trump usai menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki pada Juli lalu pun langsung menjadi sorotan. Presiden Trump pada hari Selasa mengkonfirmasi bahwa ia diam-diam dipindahkan ke pesawat militer lain setelah tim keamanannya memperingatkan adanya ancaman.
Ia juga mengatakan bahwa setiap presiden yang berpengaruh pasti menghadapi banyak ancaman. Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president. Media AS Washington Post melaporkan operasi pengelabuan tersebut dipicu adanya ancaman Iran terhadap keselamatan Trump. Operasi ini dilakukan sehari usai AS kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran menyusul gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Air Force One yang membawa jurnalis dan staf Gedung Putih melanjutkan perjalanan menuju Inggris, sementara Trump melakukan perjalanan secara terpisah. Bentrokan hebat terjadi antara personel Angkatan Laut Amerika Serikat di kapal induk USS Abraham Lincoln. Menurut laporan sejumlah media, insiden ini bermula ketika seorang penasihat untuk Komando Pusat Amerika Serikat, Brad Cooper, menanggapi keluhan dari para awak kapal. Penasihat ini disambut cemoohan saat berbicara. Kondisi ini pun semakin memanas, baku hantam pun terjadi antara kru kapal. Akibatnya 7 personel militer Amerika Serikat tewas dan melukai sejumlah awak kapal lain. Kini dilaporkan kondisi di atas kapal masih tegang dan tidak menentu. Kapal induk USS Abraham Lincoln sudah berada di laut selama 208 hari berturut-turut dan menjadi masa pengerahan tanpa henti terlama bagi kapal induk Amerika Serikat. USS Abraham Lincoln juga menjadi salah satu kapal induk canggih Amerika yang dikerahkan selama perang melawan Iran. المحكمة بالإجماع ما يلي. أولاً تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 556 و216 من قانون العقوبات العام والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والحكم عليه من أجل